Kami informasikan kembali untuk peserta untuk tetap memperhatikan waktu penampilan yang telah ditentukan. Mari kita beri aplaus bersama untuk peserta 1644. Cek, cek. Kurang tinggi. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muqsitin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Baik atau buruknya nasib hidup suatu bangsa, bahkan agama di masa mendatang sangat tergantung pada kondisi akhlak generasi bangsa pada saat ini. Jika baik akhlaknya, maka akan baik pula masa depan bangsa. Dan jika buruk akhlak generasinya, maka akan tambah buruk pula masa depan bangsa. Dan pembentukan akhlak generasi itu masih harus berangkat dari pendidikan agama di lingkungan terkecil bernama keluarga. Namun sayang, seribu sayang hadirin, saat ini masih ada orang tua yang hanya mementingkan kepentingan material daripada kepentingan moral, sehingga tidak terjadi generasi anak soleh, tapi generasi yang suka tolah toleh, bukan ahli solat tapi ahli maksiat, bukan yang rajin mengaji tapi gemar korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadirin, peran orang tua yang menentukan nasib anak bangsa kita, yang mampu menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga. Mengingat betapa pentingnya hal tersebut, maka pada kesempatan musabaqah tilawatil Quran ke-30 di kota Pasuruan ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Keluarga Harmonis, Miniatur Bangsa yang Dinamis, dengan landasan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu
nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin yang berbahagia, ayat ini mengandung sigat amr yang terangkai dalam kalimat Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kaidah usul fikih menjelaskan al-aslu fil amri lil wujubi. Pada asalnya suatu perintah menunjukkan arti wajib. Dengan demikian hadirin, wajib kepada kita, saya, saudara dan seluruh insan-insan beriman untuk membina keluarga kita agar terhindar dari sengatan api neraka. Itulah
Resensi penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 410, yakni Jagalah dirimu, pasanganmu dan anak-anakmu dari api neraka yang panas membara. Sedangkan sejarah praktis Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim jilid 4 halaman 408 memberikan syarahan, adibuhum wa'allimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Alhasil ayat ini instruksi Allah kepada kita agar mendidik dan membina keluarga supaya menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang hebat, bahkan keluarga yang membuat bangsa ini bermartabat dunia dan akhirat. Bukan keluarga-keluarga yang manja, sedikit-sedikit anaknya panggil bunda, akhlaknya tidak terjaga, nilai rapotnya banyak angka 2 dan angka 5, mentalnya hanya ingin dipuja dan dipuji sesama. Anak-anak seperti itulah hadirin tidak akan pernah membuat orang tua bangga, bahkan bisa menghambat kemajuan bangsa. Hadirin sekalian, timbul pertanyaan, di manakah lembaga terbaik untuk mendidik anak-anak kita? Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 14 halaman 327 menjawab bahwa lembaga yang paling utama dan pertama untuk mendidik anak-anak kita harus bermula dari keluarga, apalagi seorang ibu terhadap anak-anaknya. Pepatah Arab mengatakan, ibu adalah sekolah. jika dipersiapkan dengan matang, maka akan sanggup melahirkan generasi yang tanggap di masa mendatang. Hadirin, kita mengenal Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan tokoh-tokoh besar lainnya. Mereka adalah bukti keberhasilan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya sehingga menjadi generasi yang berkarakter. Hal itu senada dengan lagu berikut ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Walaupun suara kami tidak seperti aslinya, tapi mantapkan. Hadirin sekalian, pendidikan apa yang harus ditanamkan kepada keluarga kita? Sebagai jawabannya, pertama, pendidikan ilmu pengetahuan. Sebagaimana terangkai di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 sebagai berikut. wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din liyatafaqahu
يفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, menurut asbabun nuzulnya, ayat ini diturunkan sebagai pembenaran Allah atas kaum Arab Madani yang lebih memilih tafaqquhu fiddin. Secara filosofis adalah memperdalam sebuah ilmu Allah, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Untuk itulah hadirin, kita patut bersyukur kepada upaya pemerintah kita sedang giat-giatnya meningkatkan taraf pendidikan kita di negeri tercinta ini dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, sehingga tidak ada anak-anak dari keluarga kita yang tidak mengenyam pendidikan. Dan yang kedua, untuk menghindari keluarga yang berakhlak rendah, kita harus menanamkan pendidikan salat bagi anak-anak kita. Sebab jika anak-anak kita dididik dengan salat, maka akan melahirkan generasi yang hebat, kepada orang tuanya hormat, bahkan hidupnya tidak akan tersesat. Namun hadirin, jika anak-anak kita tidak dididik dengan salatnya sering telat bahkan sering terlewat, maka akan melahirkan generasi yang jahat, generasi yang gemar maksiat. Jika dipercaya khianat, jika jadi pejabat bukan pejabat yang mensejahterakan rakyat, tapi pejabat yang merusak, membinasakan, bahkan menghancurkan hak rakyat. Pantas Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadis Imam Abu Daud, yakni, perintahlah anak-anakmu dengan salat ketika mereka mencapai umur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan salat mencapai umur 10 tahun. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapatlah kita tarik sebuah kesimpulan bahwa untuk membangun keluarga harmonis, miniatur bangsa yang dinamis, kita harus menanamkan dua hal kepada anak-anak kita. Pertama, didik anak kita dengan ilmu. Kedua, didik anak kita dengan solat. Sebelum berpisah, ada sebuah pantun. Kota Pasuruan banyak waliullah, kota santri sebagai julukannya. Jika bangsa ini ingin kokoh, keluarga harmonis,
menjadi jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.